Mari kita bayangkan bersama, sebuah perusahaan besar dengan banyaknya pekerja harus menghadapi kebangkrutan, tapi pemiliknya tetap hidup dengan nyaman. Maka di sini, siapa yang paling dirugikan? Sebelum kita menjelajah, ada baiknya kita tahu apa itu PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang berdiri sendiri dengan kekayaan yang terpisah dari pemiliknya. Apa maksudnya? Bayangkan, ketika kamu mendirikan PT dianggap sebagai orang hukum baru yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, PT punya identitas dan kekayaan sendiri dan tidak boleh bercampur dengan kekayaan pribadi. Misalnya, begitu kamu setor modal kepada perusahaan, uang itu bukan lagi milikmu pribadi, statusnya berubah jadi milik perusahaan. Apabila PT membeli mobil itu milik perusahaan, bukan milik pribadi direksi. Adanya prinsip pemisahan kekayaan ini yang menjadikan PT unik daripada badan hukum lain. Tapi tunggu, lalu apa masalahnya? Prinsip pemisahan kekayaan awalnya memang terlihat baik, tapi mari kita bayangkan apabila perusahaan mengalami kebangkrutan. Masalah muncul ketika PT justru menyalahgunakan pemisahan ini. Misalnya, ketika terjadi kebangkrutan, para dewan direksi menolak untuk memberikan pertanggungjawaban. Dewan direksi kemudian tidak mau bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab mereka. Dan siapa yang dirugikan? Tentu saja para pekerja. Seringkali ketika terjadi kebangkrutan, PT tidak mau bertanggung jawab, padahal dewan direksi mereka terbukti bisa untuk menutupi segala kebutuhan. Rasa-rasanya, prinsip ini dijadikan tameng untuk lari dari tanggung jawab, padahal mereka, dewan direksi PT, mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah. Tentu saja sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hak karyawan. Oh, tidak hanya itu. Masalah lain muncul ketika, misalnya, dewan direksi ketahuan mencampur uang pribadi dengan kas perusahaan, atau memakai nama PT untuk menipu kreditur. Dalam situasi ini, tentu saja PT bukan lagi badan hukum yang jujur, tapi tameng untuk lari dari tanggung jawab. Ya, keadaannya serumit itu. Maka dari itu, disinilah muncul doktrin piercing the corporate veil. Cara sederhana, piercing the corporate veil adalah cara hukum untuk menebus tabir badan hukum PT dan menarik pemiliknya langsung ke dalam tanggung jawab hukum. Akhir-akhir ini, PT sering dijadikan alat untuk dijadikan tindak kejahatan. KPK memeriksa petinggi PT Adikarya Direktur Operasional 1. The hearing of former PT Adikarya Executive Teguh Bagus Muhammad Nur, a suspect in the Hambalang graft case. 17 mantan petinggi PT Adikarya Teguh Bagus dituntut 7 tahun penjara. Sebelumnya Nazarudin mengatakan, jika kita mengambil contoh salah satu kasus, kita dapat mengetahui bahwa berlandaskan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor disebutkan bahwa asas berat legal personality, yakni pemisahan tanggung jawab pribadi dan badan hukum, dapat diabaikan apabila organ perusahaan memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi mereka. Artinya pun dalam badan hukum yang terbilang istimewa mendapatkan pemisahan kekayaan tersendiri, PT tetap tidak pernah luput dari keadilan hukum. Tapi kenyataannya, faktanya ada benar KPK yang kemudian ada. Saya mempunyai kasbon dengan perusahaan mulai tahun 2008 kumulatif sampai tahun 2011 sebesar 4,5. Dari 4,5 sudah saya kembalikan kepada Adikarya sendiri 500 dan sisanya sekitar 3,6 kepada KPK. Sehingga total dari 4,5 yang sudah kembalikan adalah 4,1. Jadi pada akhirnya, perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang paling kompleks dan unik. Lewat PT, seseorang bisa membangun usaha besar tanpa harus mempertaruhkan seluruh harta pribadinya. Tapi di balik semua kemudahan itu, tetap ada tanggung jawab dan aturan yang mengikat. Maka PT adalah wujud kepercayaan hukum kepada manusia untuk berbisnis secara teratur, transparan, dan bertanggung jawab.